Persoalan sampah di Gili Trawangan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 kemarin, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan bersih sampah atau clean up day di kawasan Gili Trawangan. Aksi pungut sampah dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN. Aksi pungut sampah tersebut difokuskan di Gili Trawangan. Selain melibatkan semua pihak di sejumlah OPD, aksi tersebut juga dilakukan oleh sejumlah masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke pulau tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Dr. Andes Rusdianto menjelaskan, pemerintah dalam mengatasi sampah di Pulau Tiga Gili sangat terbatas. Untuk bisa keluar dari persoalan tersebut, maka dibutuhkan rumusan dan kajian para ahli untuk mendapatkan formula yang pas. Ini yang kita butuh konsultan. Kalau ngelihat ini ya butuh dana besar. Dan informasinya lahan ini disewa ya? Ya ini disewa oleh FMPL kelompok. Karena kita kan kerjasamanya dengan kelompok. Jadi batas Pemda yang itu. Tanah Pemda hanya di tembok. Dalam tembok. Ini menjadi PR kita. Ya mohon teman-teman media juga untuk sama-sama ya mengajak seluruh komponen untuk kita sama-sama berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan sampah. Apalagi ini seperti disampaikan tadi kan daerah wisata. Jadi kan puluhan tahun ya, kalau secara manual tentu ini berat. Jadi kita harus butuh peralatan yang eskavator ya seperti eskavator. tiga unit. Ya satu sajalah. Yang besar atau yang kecil? Yang sedang olah sampah harian ini jauh lebih kecil dibanding timbulan sampah. Berapa estimasi kebutuhan anggaran kira-kira Pak Kades untuk menyelesaikan gunungan sampah ini? Kan mengingat Lebih lanjut, volume sampah di pulau tersohor di dunia ini, lanjut Rusdianto, cukup tinggi. Ketika high season beban sampah tembus di angka 18 ton, kendati ketika hari biasa, volume sampah berada di kisaran 7-8 ton. Pasti ada efeknya, cuman kan kita seberapa besar dampaknya ini kan perlu ahli yang apa namanya pokoknya semua mengkaji. Jadi mungkin yang kita lakukan tentu dengan segala keterbatasan adalah mengajak masyarakat melalui kelompok. Dan untuk penanganan sampah di Trawangan ini sebenarnya kan kita kerjasamanya dengan kelompok masyarakat, yaitu FMPL. Ini yang mungkin perlu menjadi kajian kami seberapa besar kemampuannya sehingga ke depan apakah kita akan menambah kelompok baru sehingga timbulan sampah harian ini bisa terselesaikan. Karena kalau timbulan sampah harian tidak bisa diselesaikan tentu akan membebani tempat pembuangan di sini. Nah ini yang ke depan seperti arahan Pak Wabub tadi, ya kita berusaha mengajak semua komponen pengusaha, masyarakat, pemerhati lingkungan, sehingga yang nanti tidak membebani pulau ini. Pak, jumlah polutan pada saat high season ya, itu bisa 18 ton per hari, tapi sekarang ya mungkin masih setengahnya ya, 7-8 ton per hari. Dan kemampuan untuk memilah dan mengolah, baik memilah di sumber maupun dipilah di tempat ini ya paling ya 2-3%, karena pengolahannya yang memang belum optimal. Ini yang menjadi PR kami, sehingga kami juga sambil mencari formula apa yang pas untuk kita lakukan di sini, sehingga seperti yang juga tadi, yang kita bawa ke pinggir itu adalah residu, tapi yang bisa jadi uang setelah dipilah dan diolah ya kita selesaikan di sini. Sedikit Pak, mengenai clean up day, kenapa di sini?
Ya artinya clean up day di sini karena memang ya, persoalan sampah yang paling mengemuka masih ada di sini. Gitu. Dan sekaligus seperti disaksikan tadi, kita mengajak semua masyarakat untuk bergerak. Tidak hanya bergerak hari ini, tetapi sama-sama memikirkan apa yang bisa diperbuat untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Artinya kalau hanya kemampuan pemerintah akan tentu terbatas tanpa ada dukungan dari masyarakat, pengusaha, dan komunitas. Tempat sudah disediakan, maka masyarakat bisa buang ke sini gitu. Ya paling tidak memulai memilah dari sumbernya, sehingga yang dibawa ke sini kan sudah terpilah. Kalau sudah terpilah kan lebih mudah. Mungkin lebih spesifik Pak Kades. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto Ridawan mengungkapkan kegiatan ini menjadi trigger di mana semua pihak gotong royong dalam mengatasi persoalan sampah yang ada di Pulau Deu. Terima kasih. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 kami seluruh stakeholder Pemda Kabupaten Lombok Utara, TNI, Polri, komunitas, seluruh masyarakat dari 3 Gili mengadakan clean up day dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional. Ya tentu ini kita harapkan kegiatan ini menjadi gotong royong dan trigger di dalam bagaimana seluruh pihak dalam berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sampah khususnya di Gili Trawangan. Jadi sekarang kita di posisi di TPST Gili Trawangan di gunungan sampah. Sampah ini bukan setahun 2 tahun, tapi sampah puluhan tahun. Nah, bagaimana nanti kita juga berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sampah di kawasan 3 Gili. Hari ini kita gotong royong, kita hitung berapa sampah yang dihasilkan, kemudian ya ke depan mudah-mudahan penanganan sampah di kawasan Gili Trawangan bisa kita maksimalkan. Bicara sampah harian yang berjalan, kami meminta pada seluruh pengusaha, masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber. Jadi mana sampah organik, mana sampah non-organik. Semoga kita bisa berkomitmen dalam memilah dan memilih. Kemudian nanti bagaimana juga sampah organik bisa kita manfaatkan, kita olah, sampah non-organik juga kita pilah. Jadi tidak ada sampah yang menjadi tumpukan seperti ini. Nanti mudah-mudahan residunya saja yang kita untuk keluar di kawasan Gili Trawangan. Kalau penanganan gunungan sampah ini masih kita pikirkan sama-sama dengan seluruh stakeholder. Apa kita setahap demi setahap kita cicil untuk kita bawa keluar Gili Trawangan. Kalau hari ini sampah yang kita akan kumpulkan dengan teman-teman semua kita akan bawa ke luar dan tinggal kita hitung berapa yang kita hasilkan untuk hari ini. Nah, nanti ada hitung-hitungannya juga. Mudah-mudahan sekali lagi penanganan sampah harian di Gili Trawangan bisa terselesaikan dengan konsep pemilihan, dan kalau gunungan sampah kita bisa cicil tahap demi tahap supaya gunungan yang kalau dikatakan puluhan tahun ini bisa terselesaikan. Teman-teman juga pasti akan menghitung ya operasional dari booth untuk membawa sampah keluar. Tapi saya yakin kalau teman-teman bisa memilah antara sampah organik yang bisa dimanfaatkan dan diolah di sini menjadi pupuk dan sebagainya. Kemudian sampah plastik yang juga memiliki nilai jual di dalam pasar yang sudah jelas. Nah, tinggal residu-residunya saja yang dibawa ke darat, tentu efisiensi di operasional booth itu bisa ditekan. Nah, di sini sudah dibangun TPST yang sejatinya ini tempat pemilahan dan pengolahan sampah-sampah yang dari masyarakat maupun pelaku usaha di kawasan 3 Gili. Nah, sekali lagi ya mudah-mudahan residunya saja yang bisa dibawa ke luar sehingga menekan operasional tadi yang dikatakan booth dan lain-lain. Sebagai kawasan pariwisata strategis nasional, sudah barang tentu 3 Gili Trawangan menjadi lokus perhatian pemerintah. Tidak hanya mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, melainkan juga mengurai persoalan di pulau, salah satunya sampah juga perlu dipikirkan. Dan kawasan subpariwisata yang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, tentu bagaimana bukan hanya mendatangkan tamu sebanyak-banyaknya, tetapi butuh
konsep penanganan sampah yang terarah dan terukur, sehingga saya harapkan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kami di kabupaten dengan seluruh stakeholder untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan sampah dan memformulasikan sebagai role model atau contoh yang disampaikan tadi. Ini kan ada Trasiro ini. Dari relawan. Jadi relawan sampah. Saya di Trasiro World yang di sini dinaungi oleh Trasiro Indonesia. Jadi kami lebih ke edukasi sebenarnya bagaimana sampah ini bisa terkendali dari hulunya, bukan dari sini sebenarnya. Dari hulu sebenarnya. Nah, disinilah kalau bisa dari Pak Kadis juga bisa ditambahkan ada satu surat edaran lah yang disampaikan. Karena dari hotel, sebagian hotel yang sudah kami ajak diskusi, mereka memilah sudah. Cuman begitu diangkut di sini numpuk lagi jadi satu. Jadi sampah secara umum di mana-mana itu hanya 30%. Yang 70% itu bisa diolah kembali. Karena yang menjadi berat itu kalau kita bicara ton itu sampah itu coba angkat yang satu karung itu nggak ada artinya. Itu paling 5 kilo. Nggih, karena apa? Karena hanya plastik saja di dalamnya. Nah, sementara pemilahan inilah yang kita butuhkan sehingga nantinya saya ingin juga dari pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh DLHK bahwa adalah tempat di mana para pengangkut ini, siapa yang bagian sampah dapur, sampah basah, siapa yang bagian sampah plastik. Dengan demikian sudah ada tempatnya plastik di sana. Mungkin kalau plastik di pinggir dermaga sehingga begitu numpuk langsung dia. Nah, di situ. Di sini ditumpuk tapi kita di pantai ini angin. Jadi kalau masalah kebakaran kita nggak bisa mencari bukan mencari solusi, mencari kambing hitam nggak bisa. Kambing semua sekarang putih kan, kaos hitam banyak. Nah, Jadi solusinya itu SE ya. surat edaran lah. Edaran. Ada, kita kerjasama. Saya relawan kok. Saya relawan. Saya nggak gentar-gentar juga. Berarti tingkat kesejahteraan kita di Gili ini gimana, Pak? Sudah bagus dari hulunya. Lah inilah yang saya bilang tadi butuh edukasi yang jelas. Jadi kami sekarang lebih ke hulu. Jadi yang saya pakai sekarang dari 2016 saya masuk ke Trasiro ini tidak ada signifikan hasil yang kita harapkan, sehingga saya sekarang lebih bekerja sama dengan SD yang juga sudah dihadiri oleh Pak Wabub, DLHK dan Dinas Pendidikan, karena semoga anak-anak SD ini yang masih seger ya, bisa dibawa pulang, bisa mengingatkan. Jadi dari hulunya kita bawa. Nah, kalau SE yang saya minta tadi adalah surat edaran yang kami minta tadi, mungkin kita harus ada pihak ketiga nantinya, pengelola ini. Jadi kantong-kantong itu sudah disiapkan oleh pengelola. Jadi hotel jangan dibebani lagi seperti yang terjadi selama ini bahwa bayar 2 kali. Nah, ini begitu diangkut ada lagi yang sudah datang kosong. Jadi di mana tempatnya kertas, jadi hotel itu tahu di mana plastik, pengangkutnya juga begitu. Mungkin juga dibedakan siapa yang ngangkut sampah basah, siapa yang ngangkut sampah plastik. Dengan demikian akan tercapai. Tidak bisa dikelola oleh pengelola sampah yang sekarang. Besar harapan teman-teman atau tokoh masyarakat juga kemarin, ya ini satu-satunya jalan mungkin yang tidak bisa terurai, yang non organik itu bisa dibawa ke pinggir. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Itu eksen kita, ini awalnya rencana kemarin eksen awal membersihkan di dekat-dekat di sampingnya. Nah sekarang yang menggulung seperti apa? Alat berat yang perlu kita miliki. Nah, kemarin sudah kita bahas siapa, dari mana alat berat itu dan kapan akan kita eksekusi ini. Nah, kalau kita mau karungin. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.